Biar nggak masuk kita nahan Pak dari tadi Pak. Biar nggak masuk. Anjing sembur gas air mata guys. TNI masuk, TNI masuk, TNI masuk, TNI masuk, TNI mulai masuk. Masuk, peluru. Di beberapa hari terakhir, publik disodorin dua peristiwa yang cukup bikin orang mikir. Di satu sisi, ada kenaikan pangkat luar biasa buat polisi yang terluka pas demo kemarin, sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan mereka di lapangan. Di sisi lain, semalam ada kabar penyerangan aparat ke kampus Unisba dan Unpas, bikin mahasiswa ketakutan di tempat yang seharusnya aman buat belajar dan berdiskusi. Fenomena ini bukan cuma soal aparat dihormati atau mahasiswa yang jadi korban. Lebih dari itu, ini gambaran dari pola politik simbolik dan dinamika kekuasaan yang sering luput dari perhatian publik tentang gimana setiap tindakan pemerintah dan aparat bisa ngebentuk persepsi siapa yang dianggap penting, siapa yang cuma jadi efek samping, dan gimana media mempengaruhi cara masyarakat nangkep semua itu. Nah, di video kali ini gue bakal bahas satu persatu akar masalah dari fenomena ini, mulai dari apresiasi buat aparat, tindakan represif di kampus, politik simbolik, sampai peran media dan normalisasi kekerasan, semua dari sudut pandang sosial, politik, dan psikologi publik. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Dalam hitungan hari, publik disodorin dua peristiwa yang arahnya beda banget. Presiden Prabowo datang ke RS Polri Kramat Jati buat nengokin polisi yang luka pas demo. Dari situ langsung keluar keputusan penting, yaitu kenaikan pangkat luar biasa. Gak berhenti di situ, ada juga janji penghargaan sama kesempatan sekolah lanjutan. Simbol ini jelas mau nunjukin negara berdiri penuh di belakang aparat, menganggap luka mereka sebagai bukti pengabdian yang layak diapresiasi setinggi-tingginya. Tapi gak lama setelah itu, di Bandung malah muncul kabar aparat nyerang kampus Unisba sama Unpas. Gas air mata ditembak masuk ke lingkungan kampus. Mahasiswa yang ada di dalam ketakutan, dan suasana akademik yang harusnya jadi tempat aman berubah jadi mencekam. Video kejadian langsung beredar, bikin publik ngerasa ruang kampus pun gak kebal dari kekerasan aparat. Disinilah kontradiksi mulai kelihatan. Negara bergerak cepat banget kalau urusannya ngasih penghargaan ke aparat, tapi di saat yang sama aparat di lapangan masih jalan dengan cara represif yang justru bikin masyarakat resah. Bukan soal pemerintah udah atau belum kasih respon, tapi soal gambaran umum yang muncul. Ada penghormatan berlebihan ke aparat, sementara di sisi lain ada tindakan keras yang jelas-jelas melukai kepercayaan publik. Dua kejadian ini kalau dipasang barengan jadi kayak cermin. Di satu sisi, aparat diposisikan sebagai pahlawan yang dikasih penghormatan. Di sisi lain, ada mahasiswa yang dihadapi dengan gas air mata di kampusnya sendiri. Kontras ini bikin publik ngerasa ada ketidakadilan, karena negara kelihatan lebih sibuk menjaga citra aparat dibanding mastiin masyarakat dilindungi dari tindakan berlebihan. Kenaikan pangkat luar biasa buat polisi yang luka jelas jadi sinyal politik. Negara pengen nunjukin kalau setiap aparat yang berdiri di garis depan dapat tempat khusus dan gak bakal ditinggalin. Narasi yang dipakai biasanya soal ketertiban dan stabilitas. Kalau aparat dikasih penghormatan, itu artinya negara nganggap ketertiban lebih penting dari apapun. Tapi yang jadi persoalan, definisi ketertiban ini seringkali cuma dipakai buat legitimasi. Pasangan peristiwa antara penghargaan ke aparat sama kekerasan di kampus bikin orang bertanya, apa benar negara lagi melindungi ketertiban atau sebenarnya lagi nunjukin kalau segala bentuk perlawanan publik harus ditekan. Mahasiswa yang bersuara kritis di dalam kampus ditembak gas air mata. Itu nunjukin kalau ruang buat pendidikan dan kebebasan akademik jadi taruhannya. Kalau aparat dapat penghargaan atas nama ketertiban, sementara mahasiswa kena represi dengan alasan yang sama, ini jadi tanda kalau prioritas negara lebih condong ke mempertahankan kekuasaan daripada menjaga kebebasan masyarakatnya. Kampus itu punya posisi penting dalam demokrasi. Di sana lahir pemikiran kritis, diskusi, dan ide buat masa depan bangsa. Kalau aparat bisa masuk dengan cara represif, artinya negara rela korbankan ruang pendidikan demi nunjukin kekuasaan. Jadi pertanyaan yang muncul bukan lagi sekedar siapa yang dihormati atau siapa yang dilukai, tapi siapa yang sebenarnya dilindungi negara. Apakah rakyat atau struktur kekuasaan yang takut diganggu suara kritis? Kontradiksi ini bikin jelas kalau prioritas negara bersebelah. Aparat dijunjung tinggi dengan penghargaan, tapi mahasiswa yang berusaha pakai haknya buat menyuarakan pendapat justru dihadapi kekerasan. Ini ngasih gambaran kalau yang dijaga bukan kebebasan warga negara, tapi stabilitas kekuasaan yang kelihatan rapuh kalau dikritik.
Kampus itu punya fungsi jelas sebagai ruang akademik, tempat mahasiswa dan sivitas kritis ngolah pemikiran. Dari kampus lahir ide-ide baru, penelitian, dan sikap kritis yang sering jadi pengingat negara ketika jalannya nggak sesuai kepentingan publik. Karena itu, kampus selalu dijaga sebagai ruang aman, ruang bebas dari intimidasi. Tapi kejadian penyerangan aparat ke Unisba sama Unpas langsung ngacak-ngacak fungsi itu. Gas air mata masuk ke lingkungan kampus, mahasiswa ketakutan, suasana belajar berubah jadi mencekam. Kalau aparat bisa seenaknya masuk ke kampus dengan cara kekerasan, kesannya ada militerisasi ruang akademik. Kampus yang seharusnya jadi tempat dialog malah diseret ke dalam logika kekuasaan yang identik sama kekuatan senjata dan paksaan. Dampaknya bukan cuma mahasiswa yang jadi korban langsung, tapi juga ada efek jangka panjang ke dunia akademik. Orang-orang jadi takut buat bersuara, dosen bisa ragu buat ngasih pandangan kritis, mahasiswa bisa milih diam karena sadar ruang aman mereka udah diterobos. Ini jelas bertentangan sama semangat perguruan tinggi. Dunia kampus gak mungkin bisa hidup kalau atmosfernya penuh intimidasi. Kalau kritik aja dibungkam lewat kekerasan, artinya negara ngebatasin kebebasan berpikir yang seharusnya jadi fondasi pendidikan. Lebih bahaya lagi, ini bisa jadi presiden. Sekali aparat ngerasa sah masuk ke kampus pakai cara kekerasan, ke depan bisa aja kejadian sama terulang di tempat lain. Implikasi militerisme di kampus gak bisa dianggap sepele. Ini bukan sekedar soal mahasiswa kena gas air mata, tapi soal rusaknya budaya akademik yang dijaga bertahun-tahun. Begitu kampus tunduk pada intimidasi aparat, maka independensi akademik ikut runtuh. Itu artinya negara rela korbankan ruang intelektual demi mempertahankan kontrol politik. Kalau diperhatiin, tiap ada aparat yang jadi korban dalam kericuan, respon pemerintah biasanya muncul cepat dan penuh penghormatan. Kasus terbaru nunjukin itu jelas. Kenaikan pangkat luar biasa langsung diumumin sebagai bentuk apresiasi. Simbol kayak gini penting karena negara mau kasih pesan kalau aparat nggak bakal ditinggal, seberapapun berat resiko yang mereka hadapi di lapangan. Tapi kalau dibanding sama situasi yang nyeret masyarakat sipil, apalagi mahasiswa, pola respon kayak gini nggak selalu kelihatan seimbang. Bukan berarti pemerintah harus buru-buru reaktif ke kejadian kampus semalam. Tapi dari pengalaman sebelumnya, udah sering kelihatan kalau korban sipil gak dapat perhatian dengan kecepatan yang sama. Peristiwa-peristiwa masa lalu nunjukin kalau banyak mahasiswa atau masyarakat biasa yang jadi korban kekerasan aparat, tapi baru dapat perhatian setelah tekanan publik besar. Jadi bukan masalah semalam aja, tapi lebih ke kecenderungan lama yang terus berulang. Kesenjangan pola ini akhirnya nunjukin satu masalah penting, yaitu konsistensi. Kalau negara bisa kasih penghargaan besar buat aparat, mestinya ada standar yang sama buat korban sipil. Mahasiswa yang kena gas air mata yang mungkin trauma psikologis atau bahkan cedera fisik juga butuh pengakuan dan perhatian. Kalau pola selektif ini nggak dibenerin, publik bisa ngerasa perlindungan negara cuma berlaku buat satu pihak, sementara kelompok lain dibiarkan tanpa kepastian. Efek jangka panjangnya juga nggak bisa disepelein. Publik bisa makin curiga kalau negara lebih sibuk jaga citra aparat ketimbang jaga kepercayaan masyarakat luas. Apalagi mahasiswa yang kritis sering dianggap pengganggu stabilitas, bukan warga negara yang suaranya sah didengar. Kalau kesan kayak gini terus berulang, demokrasi bisa makin rapuh karena publik gak yakin negara berdiri netral di atas semua kelompok. Respon selektif ini ujung-ujungnya bukan bikin stabilitas, tapi malah bisa lahirin ketidakpercayaan baru. Dan ketika ketidakpercayaan itu makin besar, wibawa pemerintah sendiri yang bakal kena dampaknya. Kalau diperhatiin, pola pelakuan terhadap aparat dan mahasiswa ini nyiptain pesan politik yang cukup jelas. Polisi yang terluka langsung diapresiasi, kenaikan pangkat diumumin, pengorbanan mereka ditonjolkan. Sementara di sisi lain, mahasiswa yang baru semalam menghadapi kekerasan di kampus belum ada respon yang sama. Bukan berarti pemerintah belah sebelah, tapi simbol yang terbentuk di mata publik jadi gampang terbaca. Aparat dihormati, mahasiswa menghadapi resiko sendiri. Pesan ini masuk ke ranah politik simbolik. Setiap tindakan pemerintah atau aparat, setiap pernyataan resmi, dan setiap publikasi media membentuk framing. Publik mulai menangkap narasi tertentu. Siapa yang dianggap layak dihormati? Siapa yang dianggap pengganggu? Ketika simbol ini terbentuk, masyarakat secara pelan bisa mulai menafsirkan bahwa menjaga ketertiban itu identik dengan mempertahankan kekuasaan, bukan sekedar melindungi keselamatan rakyat. Dampak dari simbol semacam ini bisa panjang. Mahasiswa yang seharusnya bebas berpikir dan berpendapat bisa merasa ruang akademik jadi beresiko. Publik umum bisa mulai mempertanyakan keadilan dalam tindakan negara. Sekali simbol itu tertanam, persepsi masyarakat bisa terbentuk lebih kuat daripada fakta sebenarnya. Bahkan meskipun pemerintah belum bersikap berat sebelah, cara framing ini bisa bikin kesan yang berbeda. Selain itu, politik simbolik kayak gini juga bikin pertanyaan tentang prioritas muncul ke permukaan. Apa yang diprioritaskan negara? Pelindungan publik secara keseluruhan atau menjaga citra dan wibawa aparat? Pesan yang terbentuk di mata masyarakat bisa mempengaruhi cara mereka merespon aksi dan kebijakan pemerintah berikutnya. Mahasiswa, akademisi, dan bahkan masyarakat umum bakal mulai
mikir 2 kali sebelum bersuara kritis. Jadi, inti kritiknya bukan menyalahkan pemerintah karena kejadian semalam, tapi menunjukkan bahwa setiap simbol yang ditampilkan, apresiasi ke aparat, tindakan keras di lapangan, mengandung pesan politik yang kuat. Pesan ini, kalau nggak dikelola hati-hati, bisa bentuk persepsi publik yang menimbulkan ketegangan jangka panjang antara wibawa negara dan hak masyarakat untuk bersuara. Kejadian kenaikan pangkat untuk polisi yang terluka dan penyerangan mahasiswa di kampus bisa dilihat sebagai bagian dari pola yang lebih luas. Apresiasi yang cepat untuk aparat jelas menunjukkan pengakuan atau resiko yang mereka hadapi. Tapi di sisi lain, tindakan represif yang masih terjadi di lapangan, termasuk semalam di Unisba dan Unpas, bikin muncul pertanyaan soal batas kekerasan yang dianggap sah atau bisa ditoleransi. Kalau penghargaan selalu diberikan untuk luka aparat, ada resiko muncul normalisasi kekerasan. Maksudnya, tindakan keras aparat bisa dianggap wajar selama ditujukan untuk menegakkan ketertiban. Bahkan kalau dampaknya menyasar warga sipil. Dua sisi koin ini jadi jelas. Satu sisi aparat dihargai, di sisi lain masyarakat yang kena represi bisa dianggap sekedar efek samping yang harus diterima. Normalisasi ini bahaya karena lama-lama masyarakat bisa mulai terbiasa dengan praktik kekerasan yang sistemis. Mahasiswa yang semestinya bebas berpendapat jadi terintimidasi, ruang akademik terganggu, dan wacana publik jadi sempit. Efek jangka panjangnya, budaya takut dan diam bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Bukan berarti setiap tindakan aparat otomatis salah, tapi cara penghargaan diberikan dan simbol yang ditunjukkan bisa mempengaruhi standar toleransi terhadap kekerasan. Jika pola ini terus berulang, resiko masyarakat jadi terbiasa dengan kekerasan sebagai bagian normal dari interaksi dengan aparat bakal makin tinggi. Itu yang bikin penting untuk memperhatikan pesan yang terbentuk dari simbol-simbol politik ini, supaya kekerasan gak dianggap hal biasa dan ruang kritik publik tetap aman. Dari kenaikan pangkat polisi yang terluka sampai kekerasan aparat ke mahasiswa, kelihatan jelas gimana simbol dan politik bisa nentuin siapa yang dianggap penting dan siapa yang cuma jadi efek samping. Ini bukan cuma soal aparat atau mahasiswa, tapi soal persepsi publik, ruang kritik, dan budaya akademik di Indonesia. Yang penting, jangan cuma lihat dari permukaan. Setiap tindakan punya makna dan dampak jangka panjang. Semua hal yang kita bahas hari ini nyambung, dan cuma dengan lihat secara keseluruhan, kita bisa ngerti gambaran besar tentang cara kekuasaan dan publik berinteraksi. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.